wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas 10-6. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang yaitu Adelia Ramadhani absen 4, Elisa Febriana absen 13, Galuh Eliska absen 15, Nila Dwi Pramita absen 24, Safa Cahyadianti absen 29, dan Fani Septi Andriani absen 34. Kami akan mempersembahkan tembang lagu dan tarian tradisional sesuai dengan tema kami, yaitu kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya merupakan sebuah proses kerjasama antar masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang ingin dicapai adalah melestarikan kebudayaan warisan leluhur supaya tetap bisa diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Selain itu, masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan kesadaran untuk senantiasa menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakatnya. Kolaborasi budaya juga mendorong mengembangkan kecerdasan dan kreativitas masyarakat. Budaya merupakan potensi dan juga kekayaan berharga yang harus dijaga dan terus diperkenalkan supaya tetap lestari. Melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran unit 5 ini juga ditunjukkan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Apa arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki? Bagaimana kita memaknai keragaman dalam kehidupan keseharian? Mula-mula, tentu saja ada kebanggaan karena bagaimanapun juga keragaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan, tidak saling menafikan satu dengan yang lainnya. Bayangkan jika ada satu kebudayaan merasa dirinya lebih adiluhung daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada klaim keunggulan budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka yang kaya akan tradisi. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu kebudayaan yang lebih unggul atau lebih superior dibanding dengan kebudayaan lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan lebih adiluhung daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada klaim keunggulan budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka yang kaya akan tradisi. Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu kebudayaan yang lebih unggul atau lebih superior dibanding dengan kebudayaan lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan tradisi serta kebudayaan leluhurnya. Sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut, sehingga terhindar dari disintegrasi. Kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama pada masa reformasi tahun 1998. Konflik bernuansa etnis dan agama banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, fase tersebut bisa dilewati dengan baik, meski tentu saja tidak sempurna. Kita pun terhindar dari perpecahan. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, sosial, ekonomi, budaya, serta berasal dari semua arah, lokal, nasional, maupun internasional. Salah satu warisan leluhur yang ada di Indonesia yang masih bisa dirasakan hingga kini adalah tarian budaya. Setiap daerah memiliki tarian budaya masing-masing.
Salah satunya adalah tari remo. Berikut ini adalah persembahan tari remo yang akan dipersembahkan oleh Elisa Febriana absen 15. Elisa absen 13 ya. Salah satu warisan leluhur di Indonesia yang masih bisa dirasakan hingga kini adalah tarian budaya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tarian budayanya masing-masing. Salah satunya adalah tari remo. Berikut ini adalah persembahan tari remo yang akan ditarikan oleh Elisa Febriana absen 13, Galuh Eliska absen 15, dan Nila Dwi Pramita absen 24.
makna dalam setiap gerakannya. Gedruk mempunyai penjelasan bahwa masing-masing insan harus mempunyai suatu kesadaran diri atas setiap kehidupan di muka bumi. Ada juga gerakan gendewa yang bermakna jika manusia mempunyai sikap yang gesit layaknya anak panah yang terlepas dari busurnya. Tidak hanya itu, ternyata ada pula gerakan tepisan yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan tangan. Makna tari remo pada gerakan tersebut ialah penyatuan diri dengan kekuatan alam. Sementara gerakan ngore remo artinya memperbaiki diri secara fisik. Nah, itu dia adalah penjelasan makna dari tari remo. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan tembang lagu yang akan dinyanyikan oleh Adelia Ramadhani absen 4 dan Fani Sakti Andriani absen 34. Kembang suling kumandang suarani, tulah sulit kepena uni. Uline mong reno age bareng lan kentrong ketipong suling sigra gendangan. Kembang suling kumandang suarani, tulah sulit kepena uni. Uline mong reno ake bareng lan kentrong ketipong suling sigra gendangane. Cuplek suwung ngeteng kalender mambu ketudung kuda paham oleh sapa guyun delekake sir pondele kopong sir pondele kopong. Lagu yang dinyanyikan pertama tadi berjudul Gambang Suling. Lagu ciptaan Ki Narto Sabdo yang bernama asli Sunarto ini merupakan tembang daerah berasal dari Jawa Tengah. Lagu ini menceritakan tentang kekagumannya terhadap alat musik tradisional suling. Suara suling yang memiliki nada indah membentuk harmonisasi dengan instrumen lainnya yaitu ketiprung dan kentrung. Lagu Gambang Suling merupakan lagu dari daerah Jawa Tengah yang dinyanyikan dengan tempo andante. Selanjutnya, lagu kedua adalah lagu dolanan yang berjudul Cublek-Cublek Suweng diciptakan oleh seorang wali songo yaitu Sunan Giri sekitar tahun 1442 Masehi. Pada masa itu, Sunan Giri menyebarkan agama Islam di Indonesia khususnya Pulau Jawa melalui jalur kebudayaan. Karena itulah Sunan Giri menciptakan lirik Cublek-Cublek Suweng yang akhirnya dijadikan lagu dolanan pengiring permainan tradisional anak-anak. Makna lirik yang terkandung pada lirik Cublek-Cublek Suweng adalah untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu, tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih, tidak terpengaruhi oleh hawa nafsu. Dengan hati nurani akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat jalan sehingga lupa akan keakhiran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.